Ya. Ini justru ditempatkan setelah keputusan sidang Yerusalem, maka Paulus bersama dengan Timotius, bersama dengan Silas, pergi ke Makedonia, yang sekarang namanya adalah Eropa. Ya. Jadi, waktu Paulus sudah melayani di wilayah Asia Kecil, ya, di wilayah Turki sekarang, lalu pada saat sampai di perbatasan antara Turki dan Yunani, ada penglihatan. Ini menurut Kisah Para Rasul ya. Disuruh pergi ke Makedonia. Dan ada orang yang berteriak di seberang sana meminta pertolongan. Nah, ini versi Kisah Para Rasul. Kemudian disebutkan nih dalam Kisah Para Rasul bahwa Silas atau Silvanus itu adalah orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mengapa keterangan ini menjadi penting? Karena nanti pada saat ada insiden di Tesalonika, ini Silas tidak diterima di Tesalonika karena dia orang Yahudi. Meskipun berbahasa Yunani seperti juga Paulus. Maka Silas sama Paulus itu tidak diterima oleh komunitas Yahudi di Tesalonika. Sementara Timotius ya, itu adalah penduduk Listra. Jadi bukan orang Yahudi. Timotius itu penduduk Listra, yaitu orang wilayah Asia Kecil. Ya. Sehingga nanti waktu ada insiden di Tesalonika, Timotius disuruh kembali ke Tesalonika dan bisa diterima oleh orang-orang Tesalonika karena Timotius ini bukan orang Yahudi, tetapi orang Listra, orang Asia. Nah, ini menarik ya. Maka kalau kita nanti mempelajari Tesalonika ini sebenarnya adalah kita sedang belajar bagaimana seorang Paulus yang notabene dia sebenarnya seorang misionaris Yahudi yang punya latar belakang sebagai seorang ningrat ya dari keturunan suku Benyamin dan punya pendidikan Taurat yang cukup terhormat, murid dari Gamaliel, ini Paulus ya. Dan dia juga sebagai seorang rabi muda yang punya kedudukan sosial yang sangat terpandang. Lalu pada saat dia memutuskan untuk menjadi pewarta Yesus, nah, dia harus menempuh satu jalan, yaitu bertemu, berteman, dan bekerja sebagai buruh kasar demi untuk mendapatkan relasi-relasi baru dengan orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini menarik ya. Jadi saya mulai menangkap bahwa jati diri Paulus setelah menjadi pengikut Yesus, justru dia meninggalkan statusnya sebagai kelompok ningrat Yahudi dan kerja serabutan sebagai tukang tenda demi untuk bisa berkomunikasi, berelasi dengan orang-orang bukan Yahudi. Makan bersama-sama dengan mereka. Tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu pada saat Paulus juga bertemu dengan mereka, dia juga membawa paham-paham teologi dari latar belakang Yahudi yang sudah dikembangkan di dalam
cara berpikir kekristenan. Nah, ini yang kemudian dalam diskusi kita mengenal penginjilan Paulus di Tesalonika. Nah, ini kita mulai mencoba menangkap ya, ada satu keindahan di dalam diri Paulus yang sungguh-sungguh mengorbankan, boleh dikatakan, sterilisasi hidupnya sebagai orang Yahudi yang sebenarnya tidak sembarangan bergaul dengan siapa saja. Karena itu begitu eksklusif, lalu sekarang dia harus memiliki satu pola inklusif dengan orang-orang bukan Yahudi. Dan ini gerakan dari Paulus yang diperkenalkan di dalam Kisah Para Rasul. Lalu di dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli, sebenarnya waktu Paulus berada di Tesalonika atau waktu Paulus berada dalam lingkungan sastra Yunani yang namanya tabloid ya ataupun berita-berita itu sudah bebas berkembang. Salah satunya adalah dari 2 Tesalonika. Itu sampai hari ini para ahli sepakat itu bukan tulisan Paulus. Tetapi semacam tabloid ini atau semacam berita ini ya ditulis dalam imajinasi seolah-olah Paulus yang menulis 2 Tesalonika. Dan ini beredar, boleh dikatakan, setahun setelah Paulus berada di Tesalonika, lalu surat ini dibaca oleh orang-orang Tesalonika. Dibaca, dan karena isinya itu dalam tanda petik ya, mempertajam sebenarnya khotbah-khotbah Paulus, tapi di sisi lain surat ini malah membuat bingung orang Tesalonika. Karena dari 2 Tesalonika ini isinya adalah bahwa orang perlu melakukan kewajiban sehari-hari dengan tenang, bertanggung jawab dan penuh kasih. Tetapi kemudian setelah membaca surat ini secara internal, ya, surat ini sebenarnya dipakai untuk saling menguatkan satu sama lain dalam iman dan dalam komitmen untuk melayani Allah. Jadi sebenarnya surat ini tidak secara khusus ditujukan kepada orang Tesalonika, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang telah mencoba untuk membawa satu berita atas situasi sosial politik pada waktu itu, terutama ketegangan yang terjadi di Yerusalem, di mana kekuasaan Roma yang dipimpin oleh Gaius telah menodai bait Allah di Yerusalem. Lalu di dalam surat 2 Tesalonika ini mulai menafsirkan peristiwa di Yerusalem itu sebagai satu tanda akhir zaman. Karena bait suci yang begitu dikuduskan sudah dikotori oleh kekuatan penguasa Roma. Itulah akhir zaman. Nah, jadi memang surat Tesalonika ini kemudian secara eksternal, ya, nah ini secara eksternal mulailah menimbulkan satu gejolak. Berarti kalau akhir zaman sudah datang, nah di sini kemudian orang-orang Tesalonika mulai ingat kata-kata Paulus, ya,
waktu mereka masih bertemu dengan Paulus secara langsung, ya, mereka oke, nyaman. Tapi begitu Paulusnya akhirnya diusir dari Tesalonika, lalu mereka membaca surat ini, lalu mulai terpengaruh bahwa dikatakan bahwa akhir zaman itu sudah datang. Sehingga orang-orang Kristen di Tesalonika mulai gelisah, mulai cemas. Lalu ada sebagian yang mulai mengambil sikap radikal dengan cara tidak kerja lagi. Karena apa? Ya, akhir zaman sudah datang. Untuk apa kita bersusah-susah mencari nafkah? Karena membaca 2 Tesalonika ini. Nah, karena itulah kemudian Paulus pada waktu berada di Athena menyuruh Timotius untuk kembali ke Tesalonika untuk menenangkan. Lalu kemudian Timotius melaporkan, oh, orang Tesalonika masih aman-aman saja. Sehingga Paulus menulis surat di bab 1 dan bab 3 1 Tesalonika. Bersyukur, berterima kasih. Ya. Lalu pada saat Timotius kembali ke Tesalonika, nah orang Tesalonika sudah mulai berubah. Muncul pertanyaan-pertanyaan, termasuk pertanyaan orang-orang yang meninggal sementara Yesus belum datang. Lalu bagaimana nasib mereka? Nah, kemudian Timotius menyampaikan lagi kepada Paulus yang berada di Korintus. Lalu kemudian Paulus menulis bab 4 sampai dengan bab 5 dari 1 Tesalonika. Nah, ini hubungannya antara 2 Tesalonika dan 1 Tesalonika seperti itu. Sehingga memang 2 Tesalonika disebut surat Paulus, tapi sebenarnya bukan dari Paulus. Tapi justru karena ada 2 Tesalonika, maka Paulus menulis 1 Tesalonika. Jadi pada waktu itu yang namanya berita-berita itu lazim berkembang dalam dunia Yunani Romawi. Tapi kemudian Paulus punya gaya tersendiri saat menulis 1 Tesalonika. Gayanya adalah bahwa di dalam surat itu Paulus mengutarakan isi iman. Nah, nanti persoalan 1 Tesalonika itu adalah persoalan seputar kredo. Nah, kita di dalam kredo disebutkan begini, aku percaya akan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Ini pengakuan iman yang kemudian dirumuskan oleh gereja tahun 400. Tapi waktu zaman Paulus, ini belum ada ini pengakuan iman serapi ini. Tapi Paulus sudah yakin dengan pernyataan Yesus akan datang mengadili orang hidup dan mati. Nah, lalu dengan mendengar berita bahwa di dalam 2 Tesalonika Yesusnya sudah datang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sekarang masih hidup? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal sebelum Yesus datang? Nah, itulah pokok persoalannya. Nah, kita supaya menjadi jelas ya bahwa pembahasan 1 Tesalonika ini juga nanti berkaitan dengan pengakuan iman kita, lalu berkaitan juga dengan anamnese iman. Ya, di dalam anamnese iman
yang selalu diucapkan setelah konsekrasi, marilah menyatakan misteri iman kita. Nah, rumusan dalam TPE yang baru itu seperti ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga engkau datang. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Lalu rumus yang ketiga, agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitanmu, engkau telah membebaskan kami. Ini adalah rumusan yang terbaru dari TPE. Nah, ini supaya kita mengerti pembahasan 1 Tesalonika itu menjadi cikal bakal yang akhirnya kemudian menjadi kredo iman kita, yang kemudian menjadi anamnese iman kita. Nah, kembali lagi, apa yang dibahas di dalam 2 Tesalonika, nah ini. Dikatakan 2 Tesalonika bab 1 ayat 6 sampai dengan 9. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, yang juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi berdasarkan 1 Tesalonika ini sebenarnya surat ini menguatkan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Namun sekarang situasinya tidak kondusif, teraniaya, ditekan, ditindas. Lalu kemudian di dalam surat ini, biarkanlah orang-orang yang belum sampai percaya kepada Yesus akan menerima hukuman kebinasaan selama-lamanya. Nah, ini nggak tahu pandangan teologinya itu pasti teologi Yahudi. Tetapi bukan dari Paulus. Mengatasnamakan Paulus. Lalu kemudian orang-orang Tesalonika mulai mencoba memahami tulisan 2 Tesalonika ini dengan mengatakan pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya, berarti sekarang sudah jelas. Nah, kemudian sekarang sudah jelas. Ada yang menjelaskan 2 Tesalonika yang disebut oleh Paulus adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang palsu. Berarti sekarang sudah jelas Yerusalem sudah dikotori bait sucinya. Berarti Yesus sudah datang. Sementara kenapa kalian masih belum juga menerima kemuliaan? Berarti kalian ditinggal oleh Yesus. Nah, disitulah yang kemudian akhirnya Paulus mencoba menanggapi kegelisahan umat di Tesalonika. Poin-poin penting di dalam tanggapan Paulus adalah di 1 Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai dengan 14. Paulus mulai mencoba untuk mengatasi ketakutan umat ini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini jawaban Paulus. Jadi waktu itu orang-orang Tesalonika bingung. Katanya Yesus sudah datang di Yerusalem, kan sudah ada istilahnya penindasan yang dilakukan oleh penguasa Romawi. Berarti
Yesus sudah mengangkat semua orang dan ternyata orang-orang Tesalonika masih ada di dunia ini. Lalu bagaimana kami nasibnya? Nah, kemudian Paulus mengatakan, kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain. Nah, ini jawaban Rasul Paulus. Lalu dikatakan lagi di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 14, ya, yang bunyinya juga bahwa kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi memang Paulus berada di Korintus, mendengar ada situasi orang-orang Tesalonika yang sungguh-sungguh gelisah, karena ada surat 2 Tesalonika, yang kemudian diartikan bahwa orang-orang Tesalonika itu tidak ikut diangkat oleh Yesus karena masih ada di dunia, apalagi dengan orang-orang yang sudah meninggal dan ternyata juga tidak diapa-apain, lalu bagaimana? Nah, inilah yang kemudian memang Paulus belajar di sini. Ternyata dari khotbahku di Tesalonika punya dampak yang begitu luar biasa, yang begitu serius. Dan orang-orang Tesalonika bingung ini sekarang setelah tidak ada Paulus. Tapi kemudian mereka dibingungkan dengan 2 Tesalonika tadi. Konteksnya, Paulus juga ini masih merupakan awal dari pelayanannya untuk berada di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Paulus sedang merintis satu cara baru untuk berkomunikasi. Seperti tadi saya katakan, dari latar belakang Yahudi yang begitu steril, dan sekarang dia harus berkomunikasi, tinggal bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Lalu kemudian pada saat Paulus dikatakan beberapa hari Sabat, disebutkan 3 kali hari Sabat, berarti sekitar 1 bulan. Lalu kemudian ada insiden di Tesalonika, dan akhirnya Paulus harus pergi ke Derbe dan lari ke Korintus. Lalu khotbah Paulus selama 3 minggu itu nampaknya bagi Paulus ini masih sangat pendek sekali untuk dipahami. Karena memang waktu Paulus juga berada di Tesalonika, Paulus berkhotbah bahwa Yesus itu akan datang kedua kalinya. Lalu kemudian pada saat Paulus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, muncullah masalah-masalah baru. Terutama orang ini meninggal, tapi Yesusnya belum datang. Lalu bagaimana? Nah, inilah yang kemudian Paulus mencoba untuk menjelaskan. Namun Ibu Bapak, jangan lupa, kadang-kadang ya, tulisan Paulus di 1 Tesalonika ini ditafsirkan secara fundamentalis. Sehingga banyak sekali aliran-aliran yang mengatakan ya akhir zaman, lalu tentang pengangkatan dan seterusnya. Tapi sebenarnya konteksnya adalah bahwa Paulus mau mencoba meluruskan satu pandangan yang begitu bersemangat tentang akhir zaman. Lalu di dalam perkembangannya orang menafsirkannya, wah, suasana itu ditafsirkan secara fundamentalis. Nah, kemudian kita akhirnya menangkap di sini kesimpulan pertama. Ada 2 surat Tesalonika. 2 Tesalonika itu mulai beredar tahun 39 Masehi. Itu penulisnya atas nama Paulus secara imajiner. Dan ini merupakan surat gembala, ya. Tidak ada hubungannya dengan jemaat Kristen di Tesalonika, tetapi surat
2 Tesalonika membawa satu isu bahwa hari Tuhan telah tiba. Dan ternyata orang-orang di Tesalonika mulai merasa kalau sudah tiba, kenapa kami masih ada di sini? Itulah yang kemudian menimbulkan kecemasan. Dan pada saat ada 2 Tesalonika seperti inilah yang kemudian Paulus menulis surat 1 Tesalonika sekitar tahun 41 atau 42. Di mana di sini Paulus menanggapi masalah yang timbul pada jemaat akibat salah memahami dari 2 Tesalonika ini. Sehingga Paulus datang ke Tesalonika untuk menjelaskan, untuk mendampingi, dan untuk meneguhkan lagi. Nah, sampai di sini, kira-kira jalan pikirnya sudah mulai nangkep belum antara 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak Agus, saya ingin silakan. bertanya dari Kun ini. Ya, Pak Kun ya. Kalau dari ini kan kita membaca Alkitab ini yang sudah dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa aslinya, apakah memang ada perbedaan struktur kata-kata yang biasa digunakan oleh Paulus di 1 Tesalonika dengan di 2 Tesalonika ini memang berbeda? Artinya kalau itu ditulis secara imajiner di dalam tabloid, apakah berbeda cara penulisannya dengan 1 Tesalonika yang betul-betul ditulis sendiri oleh Paulus? Gaya bahasanya, istilah yang dia pakai, seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Makasih. Nah, itu yang disebut dengan kritik redaksi. Ya. Jadi teks-teks asli akan kelihatan. Perbendaharaan ya. Seperti misalnya contohnya nih ya. Contohnya. Sekarang ada bahasa umum, bahasa COVID-19. Ya kan? Itu semua surat kabar memuat tentang berita COVID. Tapi SMS-ku kepada temanku masalah COVID itu surat pribadi. Nah, sementara 2 Tesalonika itu adalah bahasa umum tentang COVID. Entah dari Kompas, entah dari Tribun Medan, ya. Tapi pada saat kemudian saya juga membahasakan, ya, di Medan juga tabung oksigen habis loh. Nah, itu kan bahasa pribadi. Apalagi kalau saya kemudian ngomongnya kepada orang yang memang benar-benar lagi mencari tabung oksigen. Tapi bahasa koran kan tidak tahu ditujukan kepada siapa secara personalnya. Nah, seperti itu cara membedakannya. Maka kalau kita membaca 2 Tesalonika, itu bahasanya bahasa surat gembala yang sifatnya umum. Ada satu situasi umum di mana-mana ada penindasan. Apalagi di Yerusalem. Itu sebagai satu bukti Yesus sudah datang. Lalu di dalam 1 Tesalonika berdasarkan informasi Timotius ada yang menjelaskan 2 tes. Katanya orang Tesalonika ketinggalan, nggak ikut diangkat oleh Yesus. Lalu yang kedua, mereka juga bertanya, bos, saudaranya yang sudah meninggal bagaimana nasibnya? Nah, disitulah yang kemudian Paulus, oh iya ini aku belum kepikiran. Akhirnya Paulus di dalam bab 4 memberikan tambahan itu kepada Tesalonika di dalam 1 Tesalonika. Itu memberikan tambahan. Paulus mengatakan begini, sedih itu oke, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Karena kemudian Paulus mulai memberikan satu pandangan. Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan kita. Itu sangat sederhana sekali gagasan Paulus. Tapi di dalam
di dalam 2 Tesalonika tidak menyinggung masalah kebangkitan. Sementara kalau kita juga baca surat-surat Paulus yang lain, nada tentang Roh Yesus yang membangkitkan kita itu nampak. Oleh karena itulah kemudian kita bisa simpulkan 2 Tesalonika itu adalah surat imajiner dari Paulus. Karena pemahaman ini berkembang. Sekitar tahun 70-an orang masih melihat surat Ibrani itu surat Paulus. Tapi dalam perkembangannya yang terbaru, surat Ibrani bukan surat Paulus. Nah, seperti itulah dalam perkembangannya. Nah, sekarang dalam perkembangan yang sekarang, kita mulai menangkap bahwa 2 Tesalonika bukan dari Paulus, tetapi justru 2 Tesalonika menjadi pemicu Paulus menulis 1 Tesalonika. Nah, kalau kita tidak masuk ke dalam ranah pemahaman seperti ini, pikirnya ya surat Paulus itu sama semuanya. Baik, Pak Kun. Agus dari Ya, Henry. silakan. Ya, Pak Hendri. Itu 2 Tesalonika kan dituliskan tahun kira-kira 39. Beredarnya ya. Sedangkan 1 Tesalonika kan beredarnya tahun 41-42. Ya. Apa itu nggak terbalik? Kenapa? Harusnya kan yang tadi 39 itu, tahun 39 itu, itulah 1 Tesalonika. Kenapa begitu? Seolah-olah terbalik gitu. Ya, bukan seolah terbalik. Yang utama asli tulisan Paulus adalah 1 tes. Sedangkan 2 tes tidak tahu siapa yang menulis. Tetapi kemudian 2 tes disertakan karena apa? Dengan adanya 2 tes, maka Paulus menulis surat ini. Memang secara kronologi 2 tes lebih dulu ditulis, tapi waktu itu tulisan-tulisan seperti itu banyak. Yang namanya berita-berita yang disampaikan melalui peradaban Romawi dan Yunani itu lazim seperti itu. Nah, sekarang Paulus mencoba menulis surat dalam versi untuk kebutuhan jemaat Kristen Tesalonika. Jadi pada waktu itu muncullah yang namanya berita-berita yang artinya sifatnya umum. Nah, sekarang Paulus menulis secara khusus untuk orang Tesalonika dalam kacamata iman Kristen. Nah, memang kalau kita juga melihat urutannya ya, di surat-surat Paulus mulai dari Roma, Korintus, itu bukan ditulis mana lebih dulu, tapi diurutkan mana yang lebih tebel. Yang paling tebel Roma, lalu yang paling pendek Filemon terakhir. Itu bukan berarti mana lebih dulu ditulis, tapi diurutkan berdasarkan dari yang paling tebel menuju ke yang tertipis. Itu urutannya di dalam kitab suci kita. Ya, oke. Ya, baik. Nah, tadi kita hanya mau menjelaskan bahwa 2 tes itu surat umum yang mengatakan bahwa ada penindasan. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu ditindas. Itu berarti akhir zaman sudah ada. Lalu kemudian ada orang yang mengartikan kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut diangkat oleh Yesus kalau akhir zaman itu sudah ada? Nah, mereka bingung. Paulusnya sudah berada di Korintus. Nah, sehingga akhirnya Paulus menulis surat ini kepada orang Tesalonika memberikan jawaban atas persoalannya. Baik. Ada lagi? Cukup jelas. Nah, sekarang saya agak haus bertanya nih, Pak. Ya, silakan Pak Kun, nggak apa-apa supaya ya. Mungkin agak keluar dari 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ini, karena tadi Pak Agus bilang bahwa pada waktu itu, abad pertama, banyak tulisan-tulisan tabloid seperti itu. Dan kita juga tahu bahwa ini semua tulisan Alkitab ini akhirnya diterjemahkan oleh
Hieronymus di abad ketiga ya, kalau Ke saya nggak dalam salah, bahasa Latin. ke dalam bahasa Latin. Nah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menyusun mulai dari Kisah Para Rasul, Roma, urutan-urutan itu? Apakah itu Hieronymus atau melalui suatu kumpulan para uskup? Ini saya bertanya kenapa? Karena tadi Bapak udah jelasin, dimulai dengan surat Roma. Memang betul, kita tahu Paulus pada waktu dia mengakhiri hidupnya ya itu di Roma. Harusnya itu surat yang terakhir. Kalau pengertian saya. Tapi diurutkan jadi yang pertama. Jadi siapa sebenarnya yang menyusun itu? Seperti urutan di Alkitab kita yang sekarang. Terima kasih, Pak. Oke. Memang sedikit menyimpang. Ya, boleh. Itu yang disebut dengan sejarah kanonisasi ya. Bahwa pada tahun 298 ya, pada tahun 298, nah itulah ada satu konsili yang akhirnya menetapkan bahwa kitab suci kita terdiri dari 45 kitab perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Sementara agama Yahudi di Yamnia tahun 98 itu sudah membuat yang namanya daftar kanon perjanjian lama dengan mengeluarkan kitab-kitab yang tidak berbahasa Ibrani. Salah satunya adalah kelompok Deuterokanonika. Itu sekolah Yamnia tahun 98 Masehi. Nah, kemudian di Kartago tahun 298, nah inilah kanon gereja Katolik. Lalu kemudian ayat dan bab itu pun baru dibubuhkan abad ke-15. Ada bab, ada ayat. Jadi waktu Hieronymus menerjemahkan ke dalam bahasa Latin pun belum ada bab, belum ada ayat. Dan belum ada kamus. Ya kan? Lalu bagaimana Hieronymus akhirnya dia juga mati di Yerusalem kan? Karena dia tanya, seperti kalau misalnya saya pergi ke Manakaban Jahe, wah, belum ada kamus nih. Saya mau ngomong nih, selamat malam. Bahasa Kaban Jahenya apa ya? Ya kan? Lalu kemudian selamat pagi, bahasa Kaban Jahenya apa ya? Nah, itu yang dilakukan oleh Hieronymus untuk menerjemahkan, belum ada kamus. Jadi di Kartago tahun 298, kemudian gereja Katolik mengambil keputusan 45 kitab termasuk yang Deuterokanonika. Lalu kemudian diurutkan. Nah, 298 itu berarti sudah ada keempat Injil. Dan pada waktu itu Injil bukan hanya 4, ada puluhan. Dan gereja mengatakan hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kemudian aslinya Injil Lukas sama Kisah Rasul itu satu bendel. Karena itu ditulis tahun 80-an. Tapi begitu ada Injil Yohanes, maka disisipkan di antara Lukas dan Kisah Rasul. Karena ini dikelompokkan kelompok sastra Injil. Lalu yang kedua adalah Kisah Rasul. Lalu kemudian dari situ diurutkan lagi surat-surat Paulus. Dan terakhir surat-surat Katolik. Surat-surat Katolik pun urutannya mulai dari Yakobus, surat Petrus, lalu surat Yohanes. Dan terakhir adalah kitab Wahyu. Nah, awalnya 14 surat itu dari Paulus, Ibrani termasuk dari Paulus, tapi dalam perkembangan penelitian sastra, akhirnya Ibrani bukan dari Paulus. Lalu kemudian kita juga mulai menangkap 14 surat Paulus pun ada yang disebut dengan Proto-Paulinum, yaitu Korintus, Roma, Galatia, ada yang namanya Deutero-Paulinum, termasuk Timotius dan seterusnya itu ditulis setelah Paulusnya tidak ada. Tapi dikelompokkan ke dalam jenis sastra surat. Nah, seperti itu. Urutannya adalah berdasarkan
kronologi secara teologis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, baru surat-surat Paulus, baru surat-surat Katolik, dan terakhir Wahyu. Itu bukan berdasarkan mana lebih dulu ditulis, tapi berdasarkan kronologi teologis. Lalu untuk surat Paulus disusun seperti itu berdasarkan yang paling tebal dulu menuju ke yang paling pendek. Seperti itu. Ini mulai nangkep ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, saya pikir dari awalnya sudah tersusun seperti ini. ya dari awalnya belum ada mesin cetak. Ya kan? Ya. Ya kan? Orang itu bisa mendapatkan itu dengan cara menyalin. Saya juga masih ngalami kok waktu saya SMP itu namanya metode CBSA, catat buku sampai habis. Ya kan? Buku cetak hanya satu, lalu ditulis di papan tulis, lalu semuanya menulis. Karena buku cetak hanya satu. Saya masih ngalami itu. Apalagi Pak Kun juga pasti lebih mengalami lagi kan. Ya kan? Jadi buku cetak hanya satu, lalu orang menyalin. Lalu setelah 2 minggu ada CBSA, baru gurunya menerangkan. Kan begitu. Ya kan? Saya masih ngalami itu kan, karena saya dulu sekretaris kelas. Tugasnya mencatat tuh dari ujung papan sampai ujung papan. Nanti ada tugasnya menghapus. Lalu nulis lagi. Itu buku cetak dari guru. Hanya satu. Nah pada waktu itu juga yang namanya surat itu hanya satu. Lalu dibacakan. Nah orang Katolik itu seolah-olah masih hidup di zaman para rasul. Sehingga sampai hari ini orang kalau ke gereja nggak bawa kitab suci. Hanya pastor yang bawa kitab suci. Itu bukti bahwa gereja Katolik sudah ada sejak dulu. Ya, demikianlah Injil Tuhan. Kan yang lain nggak baca. Karena apa? Nggak punya. Mikirnya kita masih hidup di zaman para rasul. Itu bukti bahwa kita gereja yang sudah ada sejak zaman para rasul. Dan yang kedua juga umat belum bisa baca karena bahasanya. Nah sekarang umat datang ke gereja nggak bawa kitab suci, nggak sadar kalau sekarang sudah dunia teknologi. Pikirnya masih hidup di zaman para rasul. Baik, cukup jelas semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nih ya. Ya, belajar begini tuh nggak perlu cepat-cepat, ya nggak perlu ini. Yang penting bisa memahami. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin saya sudah sampai di sini. Ya. Tesalonika itu sekarang kalau kita pergi ke Tesalonika itu hanya ini ya, ada satu gerbang yang diyakini sejak dari zaman Rasul Paulus, gerbangnya masih ada. Lalu ini ada semacam apa itu marmer hitam di sini yang diyakini waktu Paulus juga memasuki kota Tesalonika, dia berlutut di sini, dan waktu dia juga disidang dan diusir, dia juga berlutut di sini. Sehingga nanti kalau kita pergi ke Tesalonika bisa menginjak ini marmer hitam ini yang sebagai tanda disinilah Rasul Paulus berlutut. Ya. Sedikit keterangan tentang Tesalonika yang minggu lalu sudah saya jelaskan juga, bulan lalu ya. Itu kota yang dibangun tahun 148 sebelum Masehi. Dan itu merupakan ibu kota kedua dari 14 daerah Makedonia di bagian utara Yunani. Dan ini termasuk kota dagang yang terbesar di bagian tenggara Eropa. Dan Paulus seorang penginjil, seorang penjelajah yang mendirikan pusat pewartaan di kota. Karena bagi Paulus, kalau di kota ini diperkenalkan Injil, pasti Injil akan tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Karena orang-orang pelosok itu berkumpul di kota ini. Karena di situ ada orang Goth, orang Slavia, dan orang Bulgaria. Jadi Paulus masuk ke situ.
Tapi tadi saya katakan, itu tantangannya tidak gampang karena Paulus adalah orang Yahudi yang sangat ningrat. Nah, beberapa tahun yang lalu waktu saya diajak oleh Pak Uli Siregar pergi ke Tesalonika ini, nah ini sempat foto di satu menara air ya, menara putih air di Tesalonika. Lalu ini kotanya seperti ini ya. Yang ini adalah ada situs yang lama masih dipertahankan dan menuju kepada tempat di mana ada pemukiman dari kota Tesalonika yang lama. Nah, sedikit informasi. Waktu Paulus pertama menginjili di wilayah Asia, lalu kemudian dia disuruh oleh Roh Kudus untuk pergi ke Misia dan dilanjutkan ke Troas, dan dari Troas dia mendapatkan satu penglihatan disuruh nyebrang ke Makedonia. Tepatnya di Neapolis, lalu dia menuju Filipi dan akhirnya menuju ke Tesalonika. Ini adalah satu gambaran ya rute perjalanan Paulus. Paulus masuk ke wilayah Yunani ya. Itu sekitar tahun 40 Masehi. Paulus mewartakan Injil di Tesalonika. Ini adalah perjalanan misi ya, setelah bersama-sama dengan Barnabas. Lalu sekarang Paulus sendiri bersama dengan Silas dan Timotius menuju ke Makedonia. Nah, setelah insiden di Filipi, ya, Paulus juga di Filipi itu juga ditentang oleh orang-orang Yahudi di sana. Lalu bersama dengan Silvanus dan Timotius pergi ke Tesalonika. Nah, di Tesalonika lah nampaknya ada hasil ya. Mereka sementara di Filipi juga berhasil mendirikan jemaat-jemaat rumah, tapi kemudian Paulus pada saat di Tesalonika dia juga mulai bekerja mencari nafkah di situ. Kumpul bersama-sama orang-orang Tesalonika di sana. Dan akhirnya di Tesalonika pun ada insiden. Nah, Paulus dituduh sama orang-orang Yahudi sendiri memutarbalikkan pergaulan. Nah, kemudian bagaimana? Akhirnya Paulus pergi ke Berea. Di Berea pun Paulus masih dikejar. Sampai akhirnya dia pergi ke Athena. Nah, di Athena, Timotius yang adalah orang Listra, disuruh balik ke Tesalonika. Sementara Silvanus yang adalah orang Yahudi tinggal di Berea. Dan Paulus melanjutkan sampai ke Korintus. Nah, ini adalah versi dari rute perjalanan Paulus. Nah, kalau kita lihat di dalam petanya seperti ini. Nah, ini adalah yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul antara tahun 37 sampai dengan 38. Paulus waktu bertobat ya dalam perjalanan menuju ke Damasik, akhirnya dia kembali ke Yerusalem, ditolak oleh orang-orang Yerusalem karena dia sebagai pengikut Yesus. Akhirnya Paulus pulang ke kampung halamannya di Tarsus. Lalu pada waktu Barnabas diutus oleh orang-orang komunitas Yerusalem untuk mengunjungi gereja Antiokhia yang ada di Syria. Nah, di sini Barnabas. Lalu Barnabas menjemput Paulus di Tarsus untuk bersama-sama dengan Barnabas melayani komunitas Antiokhia yang di Syria. Nah, disinilah Paulus kemudian mulai belajar sebagai orang Yahudi, bertemu di sini dengan orang Nigeria, dengan orang Kirene, itu berkumpul di Antiokhia di Syria. Paulus belajar. Lalu Paulus diajak oleh Barnabas pergi ke Pulau Siprus karena Barnabas itu orang Siprus. Nih, jadi memang penginjilan Paulus itu berasal dari pertemanan.
Lalu begitu sampai di Siprus, ketemu dengan yang namanya Sergio Paulus, gubernur Pulau Siprus yang bertobat. Nah, luar biasa. Lalu kemudian gubernur itu terkagum-kagum dengan Paulus. Lalu akhirnya gubernur itu memberi rekomendasi untuk pergi ke Antioquia yang ada di Pisidia. Ada apa? Ini di wilayah yang tidak terkenal. Kok kenapa Paulus sama Barnabas pergi ke Antioquia yang ada di Pisidia ini? Ternyata di sini ada keluarga besar dari sang gubernur. Sehingga seluruh rumah dari orang-orang penting Antioquia di Pisidia bertobat karena ada rekomendasi dari gubernur di Pulau Siprus. Nah, sekarang dalam pertemuan arkeologi ditemukan ada Sergio Pauli, itu adalah orang kaya, punya perusahaan wol, tapi kerabatnya dari gubernur Pulau Siprus. Karena itulah kemudian Paulus sampai ke sini. Lalu setelah di situ, kemudian dia berkeliling sampai ke Iconium, ya. Lalu kembali lagi ke Atalia, lalu dari sini kemudian dia balik ke mana? Antioquia yang ada di Syria. Gereja yang mengutus dia. Ini tahun 37 sampai 38. Bersama dengan Barnabas. Nah, kita mulai tangkap nih. Paulus itu bisa sampai ke Siprus. Lalu luar biasa, Roh Kudus menggerakkan gubernur bertobat. Karena waktu itu kalau kita baca lagi di Kisah Rasul, dukunnya gubernur dikalahkan oleh Paulus. Sehingga gubernurnya kagum sama Paulus. Lalu gubernur membiayai pasti Paulus pergi ke Antioquia yang ada di Pisidia karena di situ punya kerabatnya. Nah, ini menarik. Karena Paulus diterima di Antioquia di Pisidia, inilah orang kaya Antioquia Pisidia ini punya kolega-kolega di wilayah-wilayah seperti Efesus, nah seperti wilayah Laodikia. Karena itulah kemudian Paulus punya jaringan dari orang top di Antioquia Pisidia sampai akhirnya Paulus bisa 2 tahun stay di Efesus. Nah itulah penginjilan Paulus seperti itu. Seperti misalnya contohnya, saya bisa pertama kali pergi ke Medan bukan karena buta-buta, sudah kenal sama Pak Hendri. Lalu dari itu Pak Hendri memperkenalkan saya lagi dengan Pak Kun. Lalu memperkenalkan lagi dengan Pak Michael, tukang fotografi yang begitu canggih, ya kan? Lalu kemudian diajak lagi ke Kabanjahe, kenal lagi di situ. Bukan sama sekali buta. Waktu kemudian saya melayani di Nias, ketemu sama Sidi Kalang. Wah, ketemu sama orang Sidi Kalang, akhirnya janjian, akhirnya kita bawa tim ke Sidi Kalang. Nah, disitulah prosesnya seperti itu penginjilan. Bukan datang lalu buta-buta, Paulus bisa pergi ke Siprus, karena ini kampung halamannya Barnabas. Lalu bisa pergi ke Antioquia di Pisidia, karena dapat rekomen dari keluarga baktinya, gubernur. Dan ternyata ini orang kaya. Dan orang kaya ini, karena dia punya pabrik wol, pasti punya kolega-kolega di wilayah Misia, wilayah Efesus. Dan disinilah kemudian Paulus mulai bisa stay di wilayah-wilayah ini. Sehingga Paulus berani menyeberang ke wilayah Makedonia. Karena sudah sekitar 1 tahun disertai Barnabas. Barnabas itu orang bos yang tanahnya dijual dan hasilnya dia tidak mau ambil, serahkan kepada gereja Yerusalem. Oleh karena itulah Barnabas disebut anak penghiburan. Jadi menurut orang Yerusalem,
Kalau Barnabas datang, semuanya senang karena itu donatur. Jadi Paulus pergi sama Barnabas selama 1 tahun berkeliling di sini. Lalu akhirnya kembali ke Antioquia. Nah, setelah saya juga menggali lagi buku-buku lain, nah disinilah kemudian saya mulai menemukan satu perjalanan Paulus yang tidak terekam di dalam Kisah Para Rasul. Nih, tahun 39 sampai 42. Jadi setelah tadi kembali ke Antioquia bersama dengan Barnabas, lalu sekarang Paulus berjalan sendiri karena Barnabas nggak mau ke sana, tapi Barnabas akhirnya bersama dengan Yohanes Markus kembali ke Siprus. Nah, sekarang Paulus tahun 39 berjalan nih, mengunjungi lagi Antioquia di Pisidia. Sendirian. Nah, di Listra, di sini ketemu sama Timotius. Nih, di Listra dia ketemu sama Timotius. Di Derbe dia ketemu sama Silas. Nah, dari Antioquia itulah kemudian Paulus pergi ke Misia atas bimbingan Roh Kudus, dan di Misia inilah kemudian mendapatkan penglihatan harus nyebrang ke wilayah Makedonia, dan dia mendarat di Neapolis, lalu menuju ke Filipi, dari Filipi dia ke Tesalonika, di Tesalonika juga digerebek, di Filipi juga digerebek, dia lari ke Berea, Silas atau Silvanus tinggal di Berea, lalu Paulus melanjutkan sampai ke Athena. Nah, di Athena di sini Timotius kembali lagi melayani Tesalonika. Nah, dari Athena Paulus menuju ke Korintus. Ibu dan Bapak, sampai di sini perjalanan Paulus akhirnya selesai tahun 42. Kisah Para Rasul tidak memuat rute ini. Karena nanti kalau kita membaca Kisah Para Rasul, justru Paulus pergi ke wilayah Makedonia itu setelah sidang Yerusalem. Sedangkan di sini Paulus pergi ke sini sebelum sidang Yerusalem. Karena tahunnya 39-42. Sehingga ada satu masa orang tidak kenal 10 tahun Paulus ngapain. Tiba-tiba nanti begitu kita membaca Kisah Para Rasul, tiba-tiba Paulus sudah mulai stay di Efesus. Tapi jarak 42 sampai 50 tidak ada datanya. Hilang. Nah, maka dari itulah Kisah Para Rasul memang ditulis oleh Lukas setelah 20 tahun kematian Paulus. Tetapi Tesalonika itu jauh lebih tua sebelum ada Kisah Rasul. Oleh karena itulah sekarang para ahli sudah mulai mengatakan kalau kita membaca Kisah Rasul bab 15 yang berbicara tentang Tesalonika, itu diceritakan setelah sidang Yerusalem. Di mana Paulus setelah keputusan sidang Yerusalem langsung pergi ke Antioquia yang di Syria, lalu pergi ke Kilikia, lalu menyusuri Galatia Selatan, Kapadokia, lalu sampai ke Derbe dan ke Listra. Di Listra Timotius bergabung. Ini menurut versi Kisah Para Rasul. Lalu dibimbing oleh Roh Kudus menuju ke Makedonia. Kisah mengenai pendirian jemaat di Tesalonika seperti dalam Kisah 17 itu sangat berbeda dengan informasi yang ada dari surat-surat itu sendiri. Nah, ini mulai menarik di sini. Sehingga Kisah Rasul itu bukan laporan sejarah, tapi merupakan ramuan teologi dari si penulisnya. Yang kemudian menempatkan Paulus pergi ke Tesalonika
setelah keputusan sidang Yerusalem, di mana orang-orang bukan Yahudi boleh menjadi Kristen tanpa dikenakan hukum Taurat. Sementara kalau kita dari melihatnya perjalanan Paulus, ya, di tahun 39 sampai 42, di mana Barnabas sama Paulus berpisah, lalu Paulus mulai sendiri bergerak menuju ke wilayah ini dan berakhir di Korintus tahun 42, lalu gelap, nggak diketahui lagi. Lalu nanti tiba-tiba kita setelah belajar Tesalonika, nanti kita akan belajar Korintus. Nah, Korintus itu tahun 51. Nangkep di sini. Jadi Paulus yang berada di Efesus, nah ini kan, Paulus yang berada di Efesus pada tahun 51 menulis surat kepada orang Korintus yang 10 tahun yang lalu sudah pernah dikunjungi. Waktu tahun 41, Paulus ada di Korintus. Tapi nanti, waktu Paulus berada di Efesus tahun 51, menulis surat kepada orang-orang Korintus. Ada masalah-masalah yang berkembang di Korintus. Lalu kita mulai lagi belajar tentang Korintus di situ. Nah, rute perjalanan ini tidak terekam di dalam Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul lebih melihat dalam cahaya setelah keputusan Yerusalem, Paulus pergi ke bangsa-bangsa lain. Nah, ini rutenya berdasarkan Kisah Para Rasul, ya, setelah diputuskan di Yerusalem, Paulus pergi ke Antioquia Syria untuk menjelaskan hasil dari keputusan Yerusalem. Lalu dia pergi ke Kapadokia, lalu dia pergi ke wilayah Derbe, ke Ikonium, ya kan. Setelah itu dia pergi ke Galatia. Ini menurut versi Kisah Rasul loh ya. Setelah itu kemudian dia pergi ke Troas, dan dari Troas dia menyeberang ke Neapolis. Ini satu versi dalam Kisah Para Rasul. Lalu dari Neapolis mulailah dia menyusuri wilayah-wilayah ini, ya. Lalu sampai di Korintus. Dari Korintus, nah ini, dari Korintus dia kembali ke wilayah yang karena mau merayakan mau merayakan Paskah. Akhirnya dari Korintus Paulus gunting rambut dan kemudian pergi ke Yerusalem. Nah, ini menurut versi Kisah Rasul, perjalanannya begitu mulus seperti ini. Nah, berdasarkan Kisah Rasul bab 18, tahun 52 sampai 66, ini perjalanannya. Ya. Jadi, setelah tadi Paulus, ya, mengelilingi wilayah Tesalonika, Berea, dan di Korintus, dia menetap di wilayah Efesus di sini. Dari Efesus dia kembali lagi ke wilayah Misia, ya, mengunjungi lagi Filipi. Nah, inilah perjalanan menurut Kisah Para Rasul, ya, dari Efesus pindah ke Makedonia karena ada huru-hara, dan dia kemudian mulai mengunjungi kota Filipi, Tesalonika, Korintus, ya, dari Korintus menuju ke Berea, menuju ke Miletus. Dari Miletus dia pergi ke Kaisarea di sini. Ini menurut versi Kisah Para Rasul. Nah, jadi kita mulai sedikit mengerti, ya, bahwa Tesalonika sebenarnya tidak bisa dibaca menurut Kisah Para Rasul. Karena Tesalonika itu lebih tua dari Kisah Para Rasul. Justru sebaliknya, Kisah Para Rasul harusnya dibaca dalam cahaya Tesalonika. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas. Silakan. Pertanyaan Pak Agus. Ya, monggo. Pak Agus, kalau
Maaf kalau saya memperluas. Kalau di Wahyu, kitab Wahyu, ada ditulis 7 gereja. Efesus, Smyrna, Pergamuan, Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodicea. Laodicea. Di sini nggak ada Tesalonika ya. Oh, itu yang Sama yang lain-lainnya juga. Apakah ini yang Wahyu ini kitab yang terakhir dibuat atau Tesalonika belum eksis waktu mendapat penglihatan Yohanes di sini, Pak? Baik. Kalau Yohanes ini di Pulau Patmos ini, Pak. Ini pulaunya. Betul. Ya, ini satu titiknya ini Pulau Patmos. Ya. Lalu 7 jemaat itu di wilayah ini, Efesus, ya, Smyrna, ya, di Asia nampaknya. Thyatira, ini di wilayah Asia. Sedangkan Tesalonika sekarang menjadi wilayah Yunani. Yunani, betul. Di situ. Nah, ini adalah persoalan kitab Wahyu, membahas 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, ya, betul. Laodikia, ya, lalu Efesus, Smyrna. Nah, ini. Jadi waktu itu Rasul Yohanes ditahan di Pulau Patmos nih, di sini nih yang kecil ini. Lalu dia melihat bagaimana 7 jemaat itu yang digembalakan oleh Rasul Yohanes. Nah, sekarang kita sedang belajar rute perjalanan Paulus, tidak mengunjungi ini, tetapi dia stay di Efesus. Paulus 2 tahun di Efesus. Ya, betul. Memang ini wilayah 7 gereja. Nanti kalau saatnya kita belajar kitab Wahyu, kita akan bahas ini. Peta di sini nih, Pak. Smyrna, ya, Pergamum, Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan Efesus. Oke. Terima kasih, Pak Agus. Ada lagi? Cukup pusing? Ya, memang bagi saya surprise ya. Nah, sekarang sebagai slide yang terakhir sebelum kita tutup ya, supaya kita bisa tidur ya. Slide yang terakhir nih. Jadi melalui pintu gerbangnya, gate community, Paulus menerobos tembok menghalangi interaksi antar bejana untuk memvisualisasikan dimensi relasi yang seluas-luasnya. Paulus pergi ke Siprus karena kampung halamannya dari Barnabas. Lalu pergi ke Antioquia Syria karena ada keluarga Bati dari gubernur. Penginjilan pertemanan, ini namanya friendship evangelism, yang terbangun melalui jaringan yang sudah ada. Jadi bukan kosongan. Yang atas salah satu cara sebenarnya sudah mulai sedikit dikonversikan, ya kan, coba dipengaruhi. Ini penginjilan pertemanan. Lalu Paulus juga dikirim oleh pentobatnya di Pulau Siprus yang sangat kaya dan penting, sang gubernur Quintus Sergius Paulus, untuk mengeksplorasi, memberitakan kabar baik kepada keluarga Batinya yang tinggal di Pisidia, Antioquia. Nah, keluarga Batinya ini karena dia punya pabrik wall, dia punya country estates, dia punya jaringan-jaringan yang tentunya akhirnya punya kenalan di Efesus, punya kenalan di Makedonia, punya kenalan di Tesalonika. Karena apa? Ini perusahaan wall ini bisa menyebar kemana-mana. Nah, inilah yang namanya kelompok friendship evangelism. Karena itulah kemudian secara lebih jelas lagi, grafiknya saya gambarkan seperti ini. Paulus bisa berkarya di Antioquia karena diajak Barnabas.
Dan Paulus bisa pergi ke Pulau Siprus karena Pulau Siprus kampung halamannya dari Barnabas. Nah, secara tak terduga itu pasti karya Roh Kudus. Gubernur Pulau Siprus bertobat. Dan karena itulah Paulus dan Barnabas bisa sampai di Antioquia di Pisidia. Karena di situ punya kerabat dari sang gubernur, kerabat dari Sergius. Lalu dari situlah kemudian Paulus berani mengarahkan ke wilayah yang lain. Karena apa? Wilayah Makedonia itu punya country estates atau jaringan patronase, yaitu jaringan bisnis dari kelompok kerabat Sergius ini. Ini di mana kalau kita mengerti dalam budaya keluarga pada waktu itu, satu rumah ada karyawannya, ada budaknya, ada macam-macam. Dan kalau bos besarnya bertobat, semuanya bertobat. Lalu begitu sampai di Filipi, nah di sini Paulus juga pertama sebagai orang Yahudi berdoa di sinagoga di Filipi dan ketemu sama Lydia yang adalah partisipan Yahweh. Lydia orang yang sudah mulai beribadat di sinagoga. Dan akhirnya Paulus bisa ke Tesalonika, pasti karyawan-karyawan Lydia juga tinggal di Tesalonika. Atau kenalan-kenalan Lydia yang juga adalah tukang pembuat pewarna kain, itu pasti punya pasarannya ke Tesalonika juga. Karena itulah kemudian Paulus berani ke Tesalonika, pasti punya kenalan dari Lydia ini. Nah, inilah yang namanya pertemanan di dalam penginjilan. Nah, itu rahasia Paulus seperti itu. Maka kalau model Paulus ini dilaksanakan sampai hari ini, kekristenan akan berkembang dengan baik. Misalnya contohnya ya, apakah saya berani pergi ke Aceh? Kalau tanpa disertai oleh Pak Michael, nggak berani. Pak Michael di sana pasti punya jaringan, ya kan? Ya kan? Nah, kalau saya ke sana nggak punya siapa-siapa, lalu saya datang sebagai apa? Lalu kemudian, nah disitulah punya jaringan. Lalu kemudian, wah ada Pak Yuswanto yang juga punya cabang pabriknya di Aceh. Nah, ketemulah di sana sama salesnya Pak Yuswanto. Akhirnya bisa akrab. Akhirnya terjadilah satu pertemanan. Disitulah penginjilan terjadi. Nah, inilah yang kemudian kita belajar tentang makna penginjilan dari Paulus ke Tesalonika. Cukup jelas, dan nanti pertemuan 2 minggu lagi kita akan bahas apa sih persoalan yang dihadapi oleh Paulus di Tesalonika, yaitu menyangkut tentang akhir zaman. Baik. Cukup jelas. Cukup jelas? Ya, terima kasih. Terima kasih. Jelas, Pak. Terima kasih. Kita ketemu lagi berikutnya akan membahas secara lebih fokus persoalan-persoalan yang dihadapi di Tesalonika. Baik. Ada pengumuman, silakan Bu. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang terkasih, di layar akan kita tayangkan. Demi acara ini boleh berjalan dengan baik, kami mohon dukungan dan tanda kasih agar kita juga boleh meneruskan untuk misi-misi pelayanan kami. Tanggal berapa kami bertemu kembali, Pak Gus? Itu di 2 minggu lagi ya? Iya. Oke. Terima kasih buat Pak Gus. Mungkin siapa yang mau menutup untuk
doa penutup ini? Kita bertemu lagi tanggal 22 Juli. Tanggal 22 ya. Oke, terima kasih. Pak Kun boleh yang menutup? Pak, untuk doa. Pak Kun? Ya, mari kita lakukan doa penutup demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Kau telah mengutus Bapak Agus untuk memberikan pengetahuannya kepada kami ya Tuhan, supaya kami lebih mengerti sejarah dari perjalanan Paulus, Rasul Paulus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau curahkan juga Roh Kudus kepada kami, supaya ketika kami membaca firman-Mu dan surat-surat Rasul Paulus, kami mendapatkan pengetahuan dan urutan yang barusan dijelaskan kepada kami, iman yang semakin bertumbuh melalui pelajaran-pelajaran dan juga memberikan pengetahuan bagaimana Rasul Paulus telah melakukan evangelisasinya melalui pertemanan yang yang pasti berguna bagi kami ya Tuhan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami dan di dalam perutusan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, tuntun kami untuk boleh setia dan selalu melakukan tugas perutusan di dalam gereja-Mu. Kami juga doakan agar Pak Agus Handoyo tetap Kau berikan kesehatan, kekuatan, supaya boleh membagikan pengetahuan dan juga menumbuhkan iman bagi kami. Dan juga kami doa bagi semua yang mengikuti pengajaran pada hari ini dan pada bulan yang lalu, dan nanti boleh dalam keadaan sehat mengikuti pengajaran 2 minggu mendatang. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada Pak Agus dan juga kepada kami semua. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau mengutus orang-orang yang boleh memberikan pengetahuannya bagi kami. Berkatilah kami semua. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Udi. Terima kasih Pak Kun doanya. Terima kasih Terima Pak kasih Sofyan, Pak Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Kun. Semua. Selamat malam, Bro Henry. Malam semua. Pak Michael. Ketemu lagi 20. Oke, Pak Agus. Sehat-sehat Pak terus. Edi, Bu Lani, Edi, Michael. Ibu Manik, Ibu Kiki, David, Terima kasih semuanya. Yosyus, Bye-bye. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Ri. Bye-bye. David. Terima kasih Tante Agi. Ya, makasih Raymond. Oke. Jadi Tante Clara. Oke, terima Ini kasih. Kun Henry. Ya, terima kasih. Sama-sama. Izin Levea. Di